semua yang gue bangun hancur lah. Dan gue cuma bilang gini, Tuhan gue mau mati aja. Gue mau mati tapi gue gak berani bunuh diri. Mendingan lu bunuh gue aja Tuhan. Berkarir di saat itu di news ya, dalam arti kamu dari reporter, presenter, news anchor dan lain, pokoknya semua bidang lah ya. Apa yang membuat seorang Anggi akhirnya berpikir keluar dari zona nyaman? Kalau emang hidup lu pengen jadi berkat untuk banyak orang, lu harus mau ditempa, lu harus mau hidup susah, lu harus mau capek, lu harus mau menderita. Gak ada tuh yang namanya gampangan. Perjalanan karir lo mulus-mulus aja, ada yang salah berarti dengan hidup lo. Itu ada anak Tuhan dimanapun dia melangkah. Kalau ada perkenan Tuhan, pasti semua dijadikan berhasil. Tapi jadiin berhasil tuh gak berarti kayak jeger gitu. Ya, ada prosesnya. Ada prosesnya, ada penderitaannya. Kalau lo gak menderita justru ada yang salah dari perjalanan karir lo. Gua gak pernah terima jalean. Orang bilang, ya lu enak, orang tua lu masih ada duit. Jangan salah, yang namanya duit mah menggiurkan aja kali gitu. Pada saat lu ada 50 juta di depan mata lu, masa lu gak ambil? Gue gak pernah terima. Menurut gue, siapa yang ingin menjadi besar, dia harus melayani. Rendah banget lo nyuci kaki gitu, tapi dilakukan sama Yesus saat itu. Ya itu kan keteladanan sebenarnya. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri kita kedatangan seseorang. Dia mengawali karirnya menjadi seorang reporter ya, dan bahkan dia juga menjadi seorang produser, eksekutif produser. Pokoknya berbagai bidang atau jabatan di news. Langsung aja kita sudah kedatangan Anggi. Welcome to Cahaya Bagi Negeri. Iya, kita harus salaman di sini ya. Nyampe nggak? Nggak nyampe juga kejauhan ya. Gimana kamu mengawali karir? Mungkin cerita dulu ya. Apakah dari seorang reporter, produser, sampai bisa berada di titik sekarang? Emang waktu itu tuh awal-awal jadi bisnis anchor. Jadi memang informasi tuh tentang pasar modal, saham, terus ekonomi outlook gitu-gitu kan. Itu 1 tahun. Terus setelah 1 tahun karena memang lagi ngambil S2, terus jadi waktu itu konsentrasinya karena ngambilnya bisnis harus ngambil ke Belanda. Emang waktu itu dikirim juga kan sama negara. Begitu balik, lahiran dan lain segala macam, terus baru masuk lagi ke stasiun TV swasta. Nah itu mulai produksi news dari awal sampai akhir. Terus udah berjalan terus selama 11 tahun. Terus sekarang di sini deh. Berarti memulai karir juga dari nol, dari reporter. Nah, boleh diceritain sebenarnya beban jadi seorang reporter atau seorang produser atau orang yang di news itu apa sih? Kalau misalnya mungkin orang tahu kan bahwa kamu adalah seorang reporter melaporkan sebuah berita, kan kita taunya itu doang kan. Kita taunya bahwa kamu seorang produser, bikin news kayak gitu. Boleh tahu nggak behindnya yang nggak orang ngerti tentang waktu reporter nih? Kalau reporter tuh capek banget bang. Jadi lu bayangin aja nih kalau misalnya kita turun ke lapangan, harus live misalnya jam 12 siang, itu tuh kita udah turun tuh dari jam 5 pagi. Karena kan jam 5 pagi di lapangan tuh ada apa? Terus kita harus find out kan, facts-nya tuh apa tuh, data-datanya apa. Yang bicara tuh siapa, kalau narasumber utamanya belum datang atau belum ada, kita kan harus riset lagi. Terus pada saat kita melaporkan jam 12 siang dengan semua data yang lu miliki, ini udah bisa dilaporin belum? Atau itu sebenarnya cuma tertulis di sosial media atau di pemberitaan online. Nah anak-anak reporter sekarang itu biasanya pada saat gue udah jadi eksekutif produser, ketika mereka di lapangan, mereka melaporkan apa yang udah tertulis di media online. Sementara waktu zamannya gue reporter itu, lo kalau menyampaikan semua yang ada di media online, lo nggak bisa balik ke kantor. Jadi lo jangan pernah pulang ke kantor tanpa berita, jangan pernah melaporkan sesuatu seperti apa yang tertulis. Kenapa? Karena kan kita jadi reporter itu kita sebagai tombak pemberitaan. Yang artinya temuan lo di lapangan, laporan matanya apa, itu yang lo laporin. Jadi saat itu ya mau nggak mau harus berjuang selain nyari informasi, harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman wartawan yang ada di lapangan, termasuk para senior saat itu. Tapi apa yang menjadikan tadi kamu bilang ya kalau misalnya nggak dapat bahan yang beda yang bagus nggak bakal bisa pulang kan. Sekarang kan orang menjadi reporter tuh anggaplah sekarang kan dunia sosial media gampang banget ya, semua orang bisa melaporkan. Kalau zamannya gue dulu itu lo memang dilatih pandangan mata sih, karena memang saat itu kan senior-senior kita yang masih ada di kantor atau enggak mereka teman-teman wartawan yang ada di lapangan memang hidup matinya di situ. Jadi research itu jadi satu hal yang kuat untuk bisa menjadi seorang reporter. Nggak bisa tuh, memang benar sih kalau di media online udah tercatat, pasti itu ada informasi yang benar juga. Tapi kan kita sebagai reporter kita bisa memberikan pembuktian dong, benar nggak sih kayak begini. Dan kalau misalnya ada di lapangan mungkin bukan narasumber utama, tapi ada masyarakat misalnya di sana, contoh pembunuhan lah gitu. Terus ada tetangganya di sana. Emangnya Mbak nggak denger?
pada saat malam-malam itu ada suara gedebak-gedebuk. Enggak, kita tidur, itu aja udah jadi berita gitu. Bahwa informasi yang kami dengar saat ini, pemirsa yang ada di rumah dan sekalian, bahwa pada jam sekian pagi ternyata memang nggak ada orang yang mendengar bla bla bla. Ternyata laporan dari Direktorat Kriminal Umum misalnya menyatakan bahwa tidak ada saksi mata bla bla, dinyatakan benar misalnya kayak gitu loh. Itu adalah hal yang berbeda ya. Kalau yang terakhir gue lihat ya nggak seperti zaman kita dulu. Bahkan zamannya gue dengan zamannya siapa ya, Tommy Cokro misalnya, itu mungkin jauh lebih berat lagi zamannya Mas Tommy Cokro. Zamannya Prabu jauh lebih berat lagi, zamannya Marisa Anita mungkin jauh lebih mengerikan lagi gitu. Gimana mereka digemblengnya. Itulah yang pada akhirnya membawa gue di titik sekarang ini, riset itu harus jadi kekuatan kita gitu. Buat kalian semuanya nih yang saat ini mungkin kalian lagi punya masalah, kalian bingung mau cerita, mau curhat sama siapa. Nah, kita dari Cahaya Bagi Negeri mau mengajak kalian untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini karena kita mau jadi teman, mau jadi sahabat kalian yang mau dengerin setiap cerita kalian. So langsung aja jangan sungkan untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Riset harus jadi kekuatan kita kan. Tapi di zaman sekarang kan riset itu dengan ChatGPT gitu kan, dan datanya juga belum valid. Nah, gimana Anggi melihat fenomena sekarang? Apalagi kan sekarang kan orang udah jadi content creator, jadi produser, dia report sendiri gitu kan. Dan bahkan kita bilang kan reporter bersaing dengan para YouTuber, para content creator. Gimana Anggi melihat itu? Sebetulnya ChatGPT itu nggak salah, tapi kan teman-teman juga perlu memahami bahwa ChatGPT itu however adalah robot. Ada hal yang nggak bisa diberikan oleh robot, soul itu nggak bisa. Kalaupun misalnya lo males deh riset terus lo tanya tuh ke ChatGPT, bisa kan lo cross check. Carilah informasi-informasi di media mainstream yang memang sebenarnya mereka menayangkan sesuatu itu udah lewat filterisasi yang bertahap. Iya, terus lo lihat juga sosok-sosok yang prominent yang udah memberikan keterangan pada saat di media, coba dong diserap gitu. Jadi tinggal di cross check nantinya. Nah, pada saat menuliskan pemberitaannya, pada saat menyampaikan lewat video atau lewat visual, bagaimana musiknya dimainin, gimana dikawinin tuh visual dengan narasi, gimana lo mengemas itu hal yang nggak bisa dilakukan oleh ChatGPT. Kreativitas itu nggak bisa dilakukan ChatGPT. Roh, gue selalu bilang sama anak-anak gue, rohnya itu harus kita kasih hidup. Story of Anggi nih contohnya. Itu tuh lo harus ada soulnya di dalam. Jadi pada saat lo ngomong, lo tuh kayak bertutur. Saat lo menampilkan visual, tuh kok kayaknya kita tuh kayak iya ya gitu. Itu yang tidak bisa diberikan oleh ChatGPT. Roh dan soul, hidup lu, nafas lu di situ tuh nggak bisa mereka kasih. Oke, tadi menarik ya tentang riset yang sangat mendalam kan. Bagi sebagian orang kan sekarang kan risetnya hanya permukaan gitu. Ada mungkin banyak dari mereka juga mau masuk ke bidangnya Anggi tadi ya. Ini kita ngomongin reporter dulu gitu. Apa nih misalnya saran Anggi buat mereka-mereka yang mau masuk ke dunia reporter? Belajar sih Bang. Kayak profesi jurnalis itu adalah profesi yang menurut gue sangat menguntungkan buat kita jadi lebih pinter. Kesalahannya adalah kadang-kadang kita nggak mau kelihatan bego. Kita mau terlihat pintar. Akhirnya ilmu lo tuh terbatas. Tapi kalau misalnya lo berani belajar, mau terus belajar, nggak pernah puas, itu yang akan membuat kita tuh jadi sosok yang ada isinya, nggak kosongan gitu. Jadi kalau lo memang pengen terjun di dunia jurnalistik atau mau jadi apapun, memang mau terus belajar, itu aja sih sebetulnya. Belajar dalam artian yang bisa diartiin karena gini loh, tingkat literasi kita aja kan paling rendah mau baca buku. Ya, kita baca dan lain-lain. Iya, mau baca buku, mau baca artikel, bahkan lo mau in-depth melihat suatu isu, jangan malas, jangan cuma udahlah ChatGPT aja gampang. Iya, nggak bisa. Udah punya mental mau gampang aja tuh nggak akan pernah bisa bikin kita tuh jadi orang-orang yang militan. Sebenarnya gitu, iya kan? Dan nggak cuma di industri jurnalistik, mau lo jadi lawyer, mau lo jadi content creator, mau lo jadi host kayak lo ini kan, lo ada banyak step kan yang harus lo lewatin. Lo harus riset dulu, lo harus tahu cara ngomong sama orangnya gimana. Kalau ditolak, ya udah, ntar lo maju lagi cari yang lain. Iya kan? Mentalitas yang nggak mau gampang itu tuh nggak banyak dimiliki orang, bro. Nah, gimana caranya di era sekarang sosial media mentality kan, kalau kita ngomong mental ya, bilang bedanya Gen Z sama milenial adalah lebih ke mental kan. Sekarang kalau misalnya di pressure aja anak-anak Gen Z udah pada nyerah gitu. Gimana bisa memiliki mental seperti Anggi? Kalau gue sih sebenarnya balik lagi tempaan aja sih. Gue tuh selalu diingetin kalau lo pengen jadi anak-anak gampang, ya lo emang pasti nggak perlu ribet sama namanya proses kehidupan.
hidup itu tuh kan makin lama makin berat gitu. Tapi kalau lu mau diproses, intinya gimana ya tuh mau dulu diproses dan mau dulu dibentuk. Supaya apa? Supaya ketika kita tuh dibentuk jadi orang yang jauh lebih rendah hati, lebih punya sukacita, lebih kritis, lebih baik lah pada akhirnya, lu kan bisa nolong orang yang struggling di bidang itu. Dan kalau misalnya lo nggak mau susah, lo maunya gampang, ya berarti lo anak-anak gampang. Kan kalau di Alkitab tuh dibilang, bapak yang sayang sama anaknya, dia nggak ngasih lo hal yang gampang. Dia akan pecut lo sakit nih, lo kayak gila kok gue diginiin sih, kok anak orang enggak. Karena bapak lo nggak mau lo jadi anak gampang. Kenapa? Balik nih ya, berkat deh. Kita tuh selalu paling gampangnya kita pengen diberkati sama Tuhan. Sama aja kayak botol aqua atau botol mineral water yang 600 mili. Kapasitasnya 600 mili kan. Apakah lu mau paksain sampai kapasitasnya 1000 mili gitu? Nggak bisa, bocor. Ya kan lu isi terus nggak bisa, tumpah gitu. Sama aja kayak kapasitas kita, lu pengen diberkati lebih nih sama Tuhan, tapi lu nggak mau dipersiapkan dengan kapasitas yang lebih besar. Bagaimana berkat itu bisa datang ke lo? Karena buah itu kan nggak pernah bohong. Nggak ada tuh yang namanya pohon mangga menghasilkan buah stroberi. Betul. Iya kan? Pohon mangga, buah mangga. Pohon stroberi, buah stroberi. Artinya kalau emang hidup lu pengen jadi berkat untuk banyak orang, lu harus mau ditempa, lu harus mau hidup susah, lu harus mau capek, lu harus mau menderita. Gak ada tuh yang namanya gampangan, iya kan? Dan itu yang diproses di kehidupan kita sehari-hari as a Christian people, bahwa Tuhan kita itu gak mau kita jadi anak-anak gampang. Kenapa? Kan Tuhan bilang, gue pengen lu jadi kepala bukan jadi ekor. Tapi apakah jadi kepala itu lu harus jadi bos setiap saat? Enggak juga, tapi lu jadi teladan. By the time lu jadi teladan, lu bisa nolong berapa banyak orang tuh untuk bisa keluar dari kemiskinan, keluar dari kesusahannya mereka, keluar dari keterpurukannya. Mereka bisa ngasih makan sama banyak orang. Intinya kayak gitu kan. Kalau hidup kita tuh selalu mikirnya untuk diri kita sendiri, lu ngadepin proses apapun, lu udahlah gue capek kerja sini, gue resign. Bos gue gak ngerti, jelek banget, terus akhirnya lu ngerumpiin bos lu dalam satu WhatsApp group gitu. Tapi kalau lu inget yang gue praktekkan di hidup gue kepengen hidup gue itu jadi berkat, jadi garam dan jadi terang, karena gue itu representatif kerajaan Allah. Gue representatifnya Yesus Kristus. Artinya orang yang ngelihat gue, orang lewat omongan gue, orang lewat pola hidup gue, itu mereka bisa lihat kasih Kristus ada di situ. Waktu lu ditempa orang, waktu lu diinjek-injek sama orang, waktu tuh dikhianati, dibuang sama orang, gimana gue masih bisa punya kasih dan gue masih bisa bertahan. Nah, mentality itu yang sebenarnya membuat gue akhirnya jadi bertahan. Oh ya, karena gue pengen hidup gue bisa berguna untuk orang lain gitu. Tapi gimana biar kita punya mentality itu di era sekarang yang dengan bisa dibilang kan era sekarang tuh lebih serba cepat, serba instan, pengen mau naik langsung, baru bikin konten aja pengen viral dan gitu. Itu gimana kita punya value yang tadi Anggi bilang? Sabar sih. Lo gimana caranya, semua balik lagi into the biblical sih sebetulnya. Sabar. Semua itu kan ada prosesnya. Kalau lo memang pengen cepet, ya udah ntar lo ujungnya cuman secepat itu aja. Karbitan, ya kan? Nggak ada proses dalam hidup tuh yang instan. Kita makan mie instan tiap hari, itu udah sering lah dengar. Kita makan mie instan tiap hari aja itu, ya lo bisa sakit. Gitu juga dengan proses hidup. Gimana caranya? Lo harus tahu dulu hidup lo ini tuh untuk apa. Dan siapa yang nge-create hidup lo. Kan mic ini juga diciptain untuk kita ngobrol, bukan untuk ngulek sambal gitu. Jadi pada saat lo sadar bahwa hidup kita di dunia ini ada karena kita untuk jadi berkat bagi banyak orang, lo pasti gak bakalan kepengen gampang semuanya. Menarik, tadi Anggi bilang bahwa mic ini diciptakan untuk suatu tujuan. Berarti setiap kita ada di dunia ini ada tujuan spesifik. Gimana Anggi tahu bahwa tujuan Tuhan taruh Anggi di bidang sekarang ini? Kayak anggaplah jadi dari reporter, jadi produser, bikin story of Anggi gitu. Itu kan sebuah rentetan kan. Nah gimana tahu bahwa ini panggilan Tuhan gak sih? Iya. Gue tuh beberapa kali kalau orang itu biasanya pengen mempertahankan yang dia punya dan dia gak mau lepas. Kalau gue justru kebalikannya bro. Kalau gue justru berulang kali gue minta mendingan lu ambil ini dari hidup gue, buat gue udah gak kepengen lagi terlibat di dalam media apapun itu. Apakah itu mau film, apakah itu di jurnalis atau apa segala macam, gue gak mau, karena prosesnya menyakitkan untuk gue. Tapi kenapa Tuhan biarin itu terjadi? Ternyata karena dia kepingin gue itu jadi corong dan jadi penengah antara A sama B, antara orang-orang yang di pemerintahan dengan masyarakat sipil, antara dosen mungkin dengan mahasiswanya, antara BOD mungkin dengan karyawannya. Jadi gue tuh selalu berada di tengah gitu. Itu yang akhirnya membuat gue setia aja dengan perkara-perkara kecil yang sampai hari ini tuh gue jalanin. Karena gue sadar bahwa gue tuh gak pinter. Gue tuh sadar kalau gue tuh bukan anak orang kaya, gue bukan anak pejabat gitu. Gue cuman orang biasa aja, tapi
gue punya Tuhan yang besar gitu. Yang dengan keterbatasan gue ini justru menjadikan gue pribadi yang mau belajar, gue mau mendengar, gue mau concern sama orang kecil, orang-orang yang nggak dilihat tuh justru gue concernnya tuh ada di sana. Gimana caranya gue bisa nolong mereka dengan gue yang terbatas ini? Karena gue bisa dekat dengan orang-orang yang kuat inilah misalnya, ini tuh bisa jadi jalan untuk orang ini membantu kesini lewat gue. Gitu. Contoh nih paling gampang. Contohnya kayak ada 2 contoh deh. Waktu gue di TV itu gue ada reporter. Dia itu ditolak 30 kali kalau nggak salah apply di TV. Untuk ngelamar jadi reporter? Iya. Terus pada saat dia diterima, entah kenapa mata gue tuh selalu ke orang-orang yang terabaikan aja gitu. Mata gue tuh justru melihat mereka yang nggak dilihat. Karena gue melihat ini orang ada potensinya. Terus karena gue punya kedekatan dengan top level, dan saat itu gue juga posisinya produser senior ya, itu gue belum jadi eksekutif produser. Dan gue ngeliat anak ini selalu bagus live reportnya. Tapi memang secara look dia perlu dipoles lebih banyak lah gitu. Buat gue karena attitude-nya bagus dan dia mau belajar dan dia humble, karakternya juga bagus, look itu bisa dibenerin. Akhirnya gue bawalah anak ini ke level direktur lah saat itu, yang pemegang keputusan. Sampai akhirnya dia sekarang bukan cuman jadi reporter handal, dia udah jadi presenter dan bahkan programnya banyak banget. Waktu itu dia jadi MC di ulang tahun SOA. Dan gue ngelihat dia tuh jauh berkembang lebih hebat lagi dibanding gue pertama ketemu. Itu satu, bagaimana gue akhirnya bisa jadi perpanjangan tangan untuk membawa dia bisa naik karirnya dia. Kedua yang kemarin nih, kasus bencana Sumatera. Kalau gue sendiri kan gue terbatas bro, berapa banyak sih logistik yang gue bisa miliki gitu. Tapi karena gue punya kedekatan, hubungan yang baik dengan mereka yang saat ini duduk di pemerintahan, dan gue juga hubungannya baik dengan keluarga-keluarga ataupun Pemda yang saat itu ada di Tapteng, bantuan itu tuh akhirnya bisa jalan. Kita tuh nggak punya helikopter, gue nggak punya uang untuk itu. Tapi karena orang-orang ini trust sama gue dan mereka tuh melihat kita juga pengen memberikan bantuan tapi kita terbatas, akhirnya kita semua berkolaborasi sampai tuh bantuan semua ke Sumatera Utara. Artinya apa? Artinya Anggi sebagai perantara yang tadi gue bilang itu, yang selama ini gue yakin Tuhan mau gue di situ, akhirnya kan tergenapi. Guanya perlu kelihatan nggak? Nggak perlu. Gitu. Oke, ini kita balik lagi topik tentang perjalanan kamu dulu ya, biar lebih spesifik. Gini Gi, mungkin bagi sebagian orang kan dia mau berproses, ada yang mau berproses, ada yang mau berjuang, tapi ada yang mau instan kayak gitu kan. Apalagi dengan sosial media kita disuguhkan berbagai informasi yang ada kayak gitu. Nah untuk bisa, anggaplah ya, misalnya seseorang nih mau jadi seperti Anggi, dia mau berkarir seperti itu, apa nih nasihat kamu biar dia bisa masuk ke industrinya kamu? Kalau menurut gue jangan mau jadi kayak Anggi, karena gue pun disamain, lu kayaknya akan jadi the next Najwa Shihab gitu. Gue nggak mau juga. Sempat ada banyak. Lu kayak lo dilihat-lihat mirip Mbak Najwa ya. Gue juga nggak mau. Nggak mau bukan karena gue nggak suka Mbak Najwa. Enggak. Gue sangat menghormati Mbak Najwa wholeheartedly gitu. Dia adalah senior that I really look up to gitu. Tapi karakter seseorang itu adalah jati dirinya dia. Validasi hidup gue itu nggak ditentukan sama apa kata orang. Begitu juga dengan orang-orang yang pengen terjun di bidangnya masing-masing, pengen terjun sebagai jurnalis atau apapun. Lo cari tahu dulu. Lo yang pahami dulu panggilan lo apa. Lo yang punya waktu berdoa lebih lama deh. Lo yang punya waktu untuk lo hibernasi, mencari tahu dulu deh hidup lo tuh untuk apa sih. Itu gue gak bisa nebak, itu mereka yang tahu. Itu perjalanan mereka ya? Itu perjalanan mereka. Tapi yang bisa ditiru mungkin dari Angginya adalah bagaimana Anggi itu orangnya gak gampang nyerah gitu. Gimana I have faith in people who have faith in me gitu. Itu mungkin yang bisa ditiru, jangan gampang nyerahnya dan tetap bersandar sama Tuhan. Karena gak ada satu orang pun deh di dunia ini, you name it, gak ada satu orang pun yang bisa menjamin dia gak ngecewain lo. Gak ada. Tapi kalau lo udah punya pegangannya gue bersandarnya sama Tuhan, dan lo percaya bahwa emang panggilan lo di sana, itu kan hasil hubungan pribadi kita dengan Tuhan sebenarnya. Dan ini gak bisa dimengerti dengan akal sehat kalau nggak dialami sendiri. Jadi jangan mau jadi seperti Anggi, jadi seperti apa yang Tuhan mau atas hidup lo. Gitu. Baca Alkitab itu udah paling apa namanya, udah yang paling solutif lah gitu. Nggak gampang. Ada semua di sana ya sebenarnya. Iya, karena kan emang dari awal Tuhan pengen kita jadi garam dan terang. Artinya dimanapun anak Tuhan melangkah ya, Bang. Gue percaya kalau misalnya ada tangan Tuhan nolong di situ, tanah sejelek apapun tuh pasti akan subur kok. Pada saat Abraham sama Lot disuruh pilih,
Abraham bilang sama Lot, lu mau pilih yang mana? Lot pilih yang subur. Abraham dapat yang gersang. Tapi lu lihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham dan kita jadi keturunannya Abraham loh. Dan gimana Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Artinya apa? Begitu ada anak Tuhan dimanapun dia melangkah, kalau ada perkenan Tuhan pasti semua dijadikan berhasil. Tapi jadiin berhasil tuh nggak berarti kayak jeger ya. Ya, ada prosesnya. Ada prosesnya, ada penderitaannya. Kalau lo nggak menderita justru ada yang salah dari perjalanan karir lo. Oke, ini menarik nih. Kalau lu nggak menderita, justru ada yang salah dari perjalanan karir. Kenapa Anggi bilang kayak gitu? Karena lu maunya gampang. Lo gak mau menderita berarti tandanya lo tidak mengandalkan Tuhan. Kalau lo perhatiin deh, setiap orang yang karirnya terlihat mulus-mulus aja, kan semua orang punya cerita gitu. Semua orang yang gue ajak ngobrol, even CEO, even sekarang Pak Prabowo sekalipun, even Jokowi sekalipun, mereka bisa ada di pucuk pimpinan tadi. Lo bayangin bagaimana mereka menderita ditolak, mereka disalahpahami, mereka dihujat. Prabowo gagal jadi presiden berapa kali? Prabowo gagal 4 kali loh gitu. Bayangkan seorang jenderal gagal 4 kali, dia masih mau maju untuk jadi presiden. Gue gak milih dia pada saat pilpres, tapi hal yang gue pelajari dari seorang Prabowo, perjuangannya dia menderita gak? Menderita. Dia puasa 20 tahunan, dia dengan seluruh timnya. Tapi bagaimana pada akhirnya Tuhan bukain jalan. Akhirnya oke, lo jadi the president of Indonesia, itu kan ada penderitaannya. Jadi kalau misalnya lo perjalanan karir lo mulus-mulus aja, ada yang salah berarti dengan hidup lo. Kalau lo pengen instan, percaya sama gue, orang-orang yang tadinya cepet, pasti gak akan lama, umurnya pasti dikit. Kita lihat Noel kayak gimana coba. Kita lihat mereka yang udah kena kasus korupsi, pengennya cepat gitu, nggak sabar lo akan cepat jatuhnya juga. Iya setuju sih ya, karena pernah ada yang bilang statement kayak gini kan, fashion itu kan sesuatu yang lu suka, gairah, tapi kan itu juga ada bleedingnya di situ, ada penderitaannya kan. Benar. Ya like seperti yang kita dibilang gitu kan, semakin lo gampang dapetnya, semakin cepat lo jatuhnya kan. Kayak tadi juga menarik ilustrasi ya, kayak benih juga kan kalau ditanam juga butuh berapa lama untuk menjadi buah kan. Betul, bagaimana lu harus nyiremin terus tiap pagi, ada hama lu harus semprot dulu, tangan lu harus kotor, iya kan gitu, semua tuh harus rooted dulu gitu. Oke, tadi menarik Anggi menyebutkan tentang presiden, kekuasaan, gimana Anggi melihat negara saat ini? Negara di kondisinya berat. dengan banyaknya hal-hal yang terjadi kayak gitu, gimana Anggi melihat? Gue sih sebenarnya melihat Indonesia itu tetap dalam pegangan tangannya Tuhan sih. Tetap dalam pegangan walaupun ada Tuhan. Pro dan kontra yang berseliweran di sosial media tentang pemegang kekuasaan ya. Iya. Kayak salah nih gue kemarin, harusnya gue jangan pilih 02. Harusnya gue pilih 01, harusnya gue Tapi gue tuh selalu percaya dalam hidup ini itu semua udah Tuhan atur. Nggak ada satupun yang terjadi di dunia ini tuh tanpa seizin Tuhan. Iya kan? Aku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi aku. Roma 8 ayat 28. Artinya hal yang nggak enak sekalipun itu Tuhan pegang kendali. Supaya apa? Supaya kita anak-anak Tuhan itu berdoa semuanya. Berdoa untuk bangsa ini. Lo kebayang nggak kalau misalnya bangsa kita tuh apik-apik aja. Semua orang akan merasa mereka yang paling berkontribusi untuk kemajuan negeri ini. Enggak, justru di sini adalah wake up call untuk kita orang-orang percaya, untuk kita tuh berlutut dan kita minta belas kasihan Tuhan, kita berdoa bagi republik ini, kita berdiri untuk presiden kita, wakil presiden kita dan seluruh jajarannya supaya mereka diberikan hikmat, mereka diberikan kebijaksanaan, diberikan hati yang bisa mengasihi rakyat. Supaya apa? Supaya setiap kebijakan yang mereka lakukan itu based on kebenaran, bukan based on viral. Yang sekarang gue lihat tiba-tiba bisa berubah dari A, wah ribut nih, akar rumput, pindah ke B. Ntar pindah ke K. Jangan kayak gitu. Lo nggak akan pernah takut dikritik sama siapapun kalau lo berdiri untuk kebenaran. Contohnya siapa, mau tahu nggak? Musa. Lo lihat gimana Musa, dia bawa tuh seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir, dia hadapan langsung sama Firaun. Kita mungkin masih kayak nggak kebayang, tapi kalau setiap gue baca, gila, berat banget ya. Lo bayangin dia dealing with Firaun, man. Bener-bener sosok paling berkuasa di Mesir. Lo head to head sama dia, lo pengen bawa keluar bangsa Israel, iya nggak bakal dikasih. Sampai akhirnya Tuhan mengeraskan dengan sengaja loh, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sampai waktu itu gue bertanya, kenapa kamu harus kerasin Tuhan? Ternyata it is written, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Supaya Firaun lihat bahwa gue itu ada di situ. Kayak tongkat Musa jadi ular, semua air jadi darah, anak sulung laki-laki semuanya mati, tulah belalang, bla bla bla, sampai akhirnya apa? Firaun nyerahkan, keluar. Begitu keluar dari Mesir, apakah bangsa Israel mengeluh-elukan Musa? Enggak. Pasti next sudah sempat baca lah, bagaimana mereka mungkin tahu kayak gitu, kita di Mesir aja, kita masih bisa makan, kita tersiksa di padang gurun, mengeluh lah ya, ngeluh mulu, nyalahin Musa. Coba seandainya Musa saat itu dia nggak berdiri dengan kebenaran, dia cuma bilang, iya ya, gue salah nih, udah viral nih bangsa Israel ini.
udahlah kita balik semua ke Mesir, kita jadi budak lagi ya, yang penting kalian hidup. Enggak, yang dia lakukan apa? Dia maju banteng terus-terusan, sampai akhirnya dia bawa keluar tuh bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, meskipun saat itu yang masuk ke tanah perjanjian Joshua. Iya kan? Karena apa? Dia tahu suara siapa yang dia dengar. Itu yang kita doakan, bangsa ini harus bisa keluar dari kemiskinannya, harus keluar dari keterpurukannya, tapi kan mereka nggak bisa berdiri sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak perlu ikut-ikutan mencaci maki, kita nggak perlu ikut-ikutan menghakimi, mengkritik boleh. Gue selalu bilang setiap kali gue jadi pembicara, mengkritik pemerintah boleh, tapi tidak menjadi pemberontak. Karena Alkitab sendiri bilang loh, berikan kepada kaisar apa yang harus kamu berikan pada kaisar. Artinya apa? Tunduk terhadap otoritas. Gak ada di dunia ini orang yang melawan otoritas hidupnya diberkati, bos. Tapi sosial media kita kan, kalau tadi nyambung dari yang apa Anggi bilang ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang harus berdiri buat pemimpin kita, berdoa buat mereka. Tapi di satu sisi kan dengan ya banyak informasi yang beredar gitu kan. Ini mungkin saya minta perspektifnya Anggi secara pribadi. Gimana kita sebagai anak Tuhan? Karena ada juga kebenaran-kebenaran yang disampaikan melalui podcast, ada berbagai orang-orang yang diundang menyampaikan kritikannya, bahkan secara terang-terangan gak setuju dengan pemerintah. Nah, dari sisi Anggi secara pribadi, apalagi kamu juga ibaratnya reporter, presenter, dan produser, dan kamu juga punya story of Anggi, gimana kamu melihat itu dan berdiri untuk menyatakan kebenaran itu di saat sekarang tuh antara benar dan salah itu kita nggak tahu, abu-abu gitu. Don't get me wrong ya, gue nggak menyalahkan setiap orang yang berada sebagai posisi penyeimbang itu salah ketika mereka mengkritik pemerintah. Itu sah, nggak masalah sama sekali. Tapi kalau kita bicara konteksnya kebenaran, itu kita kembali lagi kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan untuk kita sebagai bangsa Indonesia gitu, sebagai warga negara Indonesia kita harus kayak gimana sih? Misalnya nih, tadi, tunduk terhadap otoritas. Contoh paling gampang, tunduk terhadap otoritas. Artinya setiap pejabat negara, nggak usah pejabat negara jauh-jauh deh, bos lu yang ada di sini, bos teman-teman yang ada di perusahaan orang tua lu di rumah, suami lo, atau bapak lo, itu kan otoritas yang Tuhan tempatkan atas kita. Kalau lo membangkang, hidup lo kan gak akan diberkati nih. Tapi bagaimana caranya lo berhadapan dengan mereka ketika lo memberikan kritik? Ada etikanya kan? Gitu loh, ada etikanya. Ketika lo mengeluarkan kata-kata kebun binatang, kata-kata kasar, gue paham itu memang menyebalkan karena kayak ini pemerintah kita tuli apa gimana sih, gue juga kadang gemes ya. Tapi tetap bagian kita itu harus menyampaikan etika yang beradab, nggak perlu kita mencaci maki dengan kata-kata yang kasar. Itu satu contoh. Jadi bagaimana kita harus bersikap, balik lagi kita memberikan solusi. Ketika lo nggak setuju apa misalnya lo nggak setuju dengan MBG, makan bergizi gratis, karena MBG nih begini. Tapi cari tahu dulu faktanya di lapangan. Oh, ternyata faktanya 70% orang itu malah diuntungkan dengan MBG. Tapi apa yang perlu kita kritisi? Pengawasannya, SOP-nya, supaya apa? Supaya nggak bocor. Terus bagaimana kita berhubungan dengan teman-teman di media, supaya nggak yang diberitakan tuh harus yang provokatif. Misalnya kayak gitu-gitu loh. Bisa berimbang. Itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Being a peacemaker kan. Kalau gue sih kayak gitu. Jadi gue kalau misalnya melihat sosmed A, sosmed B, gue kadang tidak perlu menjawab dulu, tapi gue diam dulu. Dan gue akan ajak teman-teman SOA untuk kita bedah sama-sama, yuk isu ini gimana sih, ini gimana sih. Ntar kita akan datang justru dengan kritik tapi kita juga akan datang dengan solusi, misalnya gitu. Bukan hanya sekedar mengkritik, mencaci maki, tapi nggak ada solusi yang dikasih ya. Iya, mau didengar atau enggak, ya itu bukan urusan kita. Itu kan bagiannya mereka kan, karena kita nggak lebih pintar kok dari mereka yang duduk di pemerintahan saat ini. Tapi kita juga bukan orang yang bodoh-bodoh amat gitu. Kalau lo punya sikap hati yang benar, sikap hati yang tepat, percaya deh, entar itu Tuhan sendiri akan ngarahin lo bisa kelihatan. Dan itu yang terjadi di Story of Anggi saat ini kan. Tapi secara pribadi value apa sih yang Anggi bawa mungkin dari pengalaman di news gitu kan. Kita tahu lah ya, news kan ada yang kontrol, ada narasi yang dibagiin juga dari penguasa dan lain-lain. Nah secara pribadi value apa yang membentuk seorang Anggi hingga di titik sekarang? Misalnya value mungkin itu dari firman Tuhan kah, dari apakah yang akhirnya nggak bisa dinego dan ditawar? Integritas. Dan puji Tuhannya, gue selama 11 tahun berkarir di TV, teman-teman di TV maupun atasan-atasan gue itu sangat suportif. Jadi misalnya kayak kita nggak boleh serang A misalnya gitu. Tapi pada saat gue bilang cuman kita nggak bisa sih nggak serang A, mungkin kita bisa menyampaikan sedikit kekurangan mereka di mana nih, karena ini adalah bab.
entah kenapa pimpinan gue setuju sih, karena kan bagaimanapun juga pada saat kita di TV itu ada KPI kan, Komisi Penyiaran, iya, yang dimana lo nggak boleh berpihak gitu loh. Lo sebenarnya bukan nggak boleh berpihak sih, lo harus independen sebenarnya kan gitu. Jadi lo harus cover both sides. Jadi integritas itu yang sampai hari ini tuh gue pegang. Gue nggak pernah terima jalean. Mau gue susah kek, mau orang bilang ya lu enak, orang tua lu masih ada duit, jangan salah, yang namanya duit mah menggiurkan aja kali gitu. Pada saat lu ada 50 juta di depan mata lu, masa lu nggak ambil? Gue nggak pernah terima. Dan itu menurut gue prinsip. Kalau emang Tuhan mau memberkati gue, akan ada caranya kok. Dan integritas itu yang gue pegang sampai sekarang, karena gue tuh selalu berpikir adalah apapun yang gue kerjakan, gue bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi gue takutnya sama Tuhan gitu. Iya, mungkin manusia nggak ngeliat tapi Tuhan tahu. Tuhan akan lihat. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lo yang nggak dihargai sedikit pun, kerjaan lo yang nggak dilihat, kerjaan lo yang nggak disukai orang, itu gue kerjain. Gue udah produser, gue masih bikin kopi untuk narasumber karena waktu itu OB-nya lagi sibuk. Ada loh temen gue yang nggak mau. Masa gue udah level ini gue harus bikin kopi? Gue mau kok. Karena menurut gue siapa yang ingin menjadi besar dia harus melayani. Ya, konteksnya memang melayani ya. Tuhan sebenarnya udah nyontohin kenapa dia membasuh kaki murid-muridnya kan. Lo bayangin gak sih kalau bos lo tiba-tiba basuh kaki lo, apa lo nggak? Aduh, terbang. Aduh, segen kan? Tapi kan kayak Pak udahlah Pak gitu, gua aja lah gitu. Kan kayak rendah banget lo nyuci kaki gitu. Tapi dilakukan sama Yesus saat itu. Ya itu kan keteladanan sebenarnya. Jadi lo menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar lo. Kalau lo menyadari itu, lo akan mau tuh yang namanya ditempa, diproses, dianggap nothing. Karena Tuhan lihat kok. Gitu. Ya karena sebenarnya ketika kita diproses itu sebenarnya nggak bentuk karakter ya. Iya dan itu nggak enak kan. Ya biar kita jadi orang yang humble. Kalau misalnya kita tinggi hati, akhirnya kita nggak bisa diproses ya atau seperti apa menurut Anda? Iya, buktinya Saul lo lihat bagaimana dia jadi raja. Waktu itu dia menjadi raja, dia dielulukan, tapi karena keangkuhan hatinya dia, tiba-tiba Daud muncul hanya cuma dengan apa? Gue nggak mau pakai baju zirah ini deh, berat. Dia harus berhadapan sama Goliat, men. Nggak mau berat, dia cuma ngambil ketapel doang. Dia bilang apa waktu itu? Kan waktu itu si Goliat bilang, lu pikir gue anjing lu ngasih gue kayak beginian gitu. Lu kebayang nggak seandainya itu kita badan sekecil ini ketemu sama orang yang 10 lebih besar, kayak kita diangkat kiri mati, itu kayak gimana coba? Dan semua bangsa Israel saat itu mundur, takut. Tapi gue kayak terharu banget dan gue setiap ingat-ingat itu gue kayak iya ya. Daud cuma bilang apa? Lo boleh datang dengan keperkasaan lo. Gue datang bawa nama Tuhan gue yang hidup. Dia kena mati. Sama, gue juga berpikirnya kayak gitu. Lo semua boleh punya uang, lo boleh punya kekuasaan, lo boleh punya semuanya. Gue mungkin bukan siapa-siapa, tapi gue punya Tuhan Allah yang hidup. Gue tahu Tuhan yang gue sembah. Gue nggak punya duit sekarang, nggak apa-apa. Karena gue tahu Tuhan pelihara hidup gue. Sampai detik ini bos, gue nggak pernah sama sekali pusing untuk yang namanya gue besok mau makan apa. Lo boleh tanya sama anak-anak gue. Kita tuh nggak pernah tahu, blockingan aja dikit gitu. Tapi ada aja yang Tuhan siapin. Kita pengen makan apa? Ya kalau kita lagi ngirit gitu ya. Ya udah lah ya kita makan telur ya sama nasi gitu di kantor gitu. Gak apa-apa ya kita gorengan cuma bisa beli 5, kita bagi 6 deh bisa gitu. Gak apa-apa. Dan mereka bisa pahamin itu. Apakah ada orang-orang yang gak sejalan sama kita? Banyak. Sampai akhirnya mereka cabut karena merasa gue nggak bisa nih di sini. Ya preference nggak masalah. Tapi buat gue itu tadi, sekarang gue punya Tuhan Allah yang hidup dan gue yakin lo gak mau dipermalukan juga Tuhan. Kalau gue percaya dengan iman bahwa integritas gue, prinsip hidup gue, dan value gue adalah sebagai anak Allah, gue gak akan pernah merasa butuh validasi dari orang lain. Gitu. Ya karena ketika kita cari validasi ya akhirnya kita menghalalkan berbagai cara ya bisa dibilang ya. Iya benar dan capek kan kayak capek gitu banget. kan. Capek banget kayak gitu. 11 tahun berkarir di saat itu di news ya. Dalam arti kamu dari reporter, presenter, news anchor dan lain. Pokoknya semua bidang lah ya. Apa yang membuat seorang Anggi akhirnya berpikir keluar dari zona nyaman? Karena kita pikir kan ketika orang memutuskan untuk cabut itu pasti gue udah nyaman di sini ngapain gue harus ngebangun story of Anggi, ngapain gue harus ke sini. Banyak orang tuh lagi ada di level kayak gitu kan. Mungkin dia takut nanti nggak bisa lagi karirnya. Nah, apa yang membuat seorang itu berani banget mengambil keputusan itu? Waktu itu gue ngerasa udah nggak sehat sih. Udah nggak sehat secara waktu. Waktu gue udah bener-bener tersita banget. Jadi gue udah nggak punya waktu untuk keluarga saat itu. Waktu gue sama si kecil juga minim banget. Ketemu sama papa mama juga paling cuma pagi doang bisa pergi lagi. Dari secara waktu itu udah nggak sehat.
yang dimana gue udah jadi nggak bisa berkarya kemana-mana lagi. Karena boleh dijelasin mungkin, dunia news berarti dunia yang penuh dengan tekanan, malam atau seperti apa? Iya, karena kan kita kan kerjanya kan 24 hours, apalagi pada saat itu jadi eksekutif produser, handphone lu harus 24 jam. Iya kan, pada saat lo nggak masuk, tapi kan lo harus monitor. Kayak produser gue udah mainin ini belum, terus yang ini udah masuk belum, narasumber siapa, kan kita harus lihat TV gitu. Sementara misalnya anak gue pengen main deh sebentar atau segala macam, kan agak susah, jadi tersita banget di situ, yang dimana gue punya pelayanan jadi terbengkalai. Terus gue punya waktu sama family khususnya itu juga udah nggak ada, belum lagi dengan office politik saat itu, terus sudah nggak sehat, dan situ gue berpikir adalah gue yang akan nggak sehat nantinya, dan kalau gue udah nggak sehat, sekitar gue akan kena dampak, dan gue percaya kalau emang dari Tuhan akan memberikan damai sejahtera untuk sekitar kita. Saat itu udah nggak damai sejahtera, akhirnya gue memilih untuk cabut. Gitu. Akhirnya berarti sinyalnya adalah ketika kita merasa bahwa nggak damai sejahtera. Atau ada sesuatu yang lagi Tuhan taruh lagi? Belum bahkan saat itu. Saat itu malah gue lagi mikir, apa ya gue ya gitu, ngapain ya. Dan saat itu kan gue memang sempat kerja di electric car. Jadi waktu itu memang masih ada deh ininya, gantinya gitu. Dari situ kan akhirnya fokus lagi ke CSOA, nggak punya apa-apa. Itu juga kayak struggling kan di sana. Dan di situ gue berpikir kayak, salah nggak ya gue keluar, salah nggak ya gue kalau pengen begini segala macam gitu. Sempat ada mikir kayak gitu juga. Tapi pada saat gue berpikir untuk keluar, kok malah damai sejahtera ya gue ya? Kok malah peaceful ya? Kok gue lebih punya waktu untuk membangun manusia ya sekarang gitu. Karena bisa olahraga lebih teratur, bisa bikin kelas khusus hybrid workout, bisa ketemu sama banyak orang yang bisa kita kembangin. Gue sama anak gue juga sekarang hubungannya lebih dekat, sama teman-teman ini juga malah udah kayak keluarga. Jadi gue merasakan bahwa kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan sesuatu yang gak enak untuk narik kita keluar. Tapi gimana ya, maksudnya mungkin banyak orang juga kan yang saat ini juga lagi susah ya. Pasti. Apalagi kamu ngebangun karir dari nol, pasti. dipercayakan sebuah kedudukan, itu kan sesuatu yang kita bilang nyaman banget gitu. Pasti. Mungkin bagi mereka nih yang nanti, apa sih misalnya dari pelajaran yang kamu ambil ya, yang buat mereka nih ketika mungkin harus keluar dari zona nyaman, pesannya apa? Kalau gue tuh selalu mikirnya gini ya, kalau lo itu udah terusik, terus lo datang ke suatu tempat kerja lo udah nggak damai sejahtera kayak gitu, lo evaluasi deh. Karena kalau lo nggak cepat-cepat melangkah keluar nih, lo yang menutup berkat untuk diri lo dan keluarga lo dan keturunan lo nantinya. Jangan pernah mau dibeli damai sejahteranya hanya gara-gara lo takut nggak punya uang. Lu kan orang beragama, gue Kristen, mereka Muslim, ada Hindu, ada Buddha, apapun lah agamanya, kita punya Tuhan kan gitu. I believe in Jesus Christ gitu. Gue percaya Tuhan pelihara gue kok. Nggak pernah kan burung di udara itu nggak makan. Mereka pasti makan loh. Mereka pasti makan, padahal mereka nggak kerja, mereka nggak mendapat. Artinya kan semesta ini udah ada yang ngatur. Kita selalu bilang, ya rezeki udah ada yang ngatur lah. Tapi pada prakteknya lo nggak bisa mempraktekkan itu. Jadi kalau misalnya emang pengen keluar dari zona nyaman, yang pasti sih harus didoain dulu. Lo memang harus tanya orang terdekat, misalnya orang tua kah, atau istri, atau anak. Ada sinyal ya dari orang terdekat ya? Iya, ada suami, ada istri, ada papa, ada mama gitu, orang terdekat. Mereka ini akan memberikan klarifikasi. Mereka nggak memberikan jawaban, tapi mereka akan memberikan klarifikasi nantinya dari doa lo. Kalau gue pada saat itu gue ngomong memang ke bokap. Gue ngomong ke bokap, dan saat itu bokap gue memang bilang keluar aja. Emangnya kita nggak bisa hidup? Dia bilang kayak, emangnya kita nggak bisa hidup? Tuhan bisa pelihara kok gitu. Saya pernah nggak makan gitu. Dan di situ menguatkan gue untuk, oh iya, gue keluar aja. Tuhan pelihara kok. Langkah iman itu, bro. Kalau lu punya langkah iman, Tuhan di atas juga akan ngeliat kayak, wah dia percaya sama gue harus memberikan yang terbaik. Kayak gitu. Sama lah kayak misalnya lu punya tim, they believe in you. Lu kan pasti kayak akan memberikan yang terbaik karena mereka believe in you gitu. Sama aja gitu. Jadi kalau mau keluar zona nyaman emang butuh keberanian, nggak pakai kekuatan sendiri, berdoa, minta hikmat, minta spirit of boldness, minta dikuatin sama Tuhan dan minta diteguhkan. Peneguhannya akan seperti apa? Peneguhannya biasanya akan datang dari orang-orang terdekat kita. Setelah keluar itu akhirnya gimana terbentuknya The Story of Anggi? Apakah setelah itu kamu udah langsung kayaknya mulai masuk ke YouTube nih, mulai ngebangun digital ekosistem atau seperti apa? Waktu itu sebenarnya kita udah berjalan dari 2018 sebetulnya. Cuman baru fokus kan tahun
tahun lalu lah baru fokus banget. Kita rekrutmen, terus akhirnya kita punya investor saat itu dan investor kita berhenti di tengah jalan. Kita disuruh bayar hutang yang kita nggak pernah pinjam utangnya gitu. Terus kita dikejar-kejar segala macam, kita dikhianati sama orang-orang terdekat gitu. Di ghosting sama 1-2 orang gitu kan untuk karena mereka berpikir bahwa nggak ada juntrungannya, kita difitnah, khususnya gue difitnah lah, apa segala macam. Penderitaannya terus berlanjut gitu sebenarnya. Tapi di situ gue berpikir ya kalau dulu Tuhan tolong gue, sekarang juga gue akan ditolong kok. Gue nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba ada aja gitu. Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana bisa setia terhadap perkara-perkara yang kecil ini. Gimana memaksimalkan teman-teman yang masih setia untuk bisa terus berkontribusi, memberikan konten-konten di di digital platform itu, tetap konten-konten yang bisa kita pertanggungjawabkan. Gimana caranya supaya kita tuh pada saat kita membangun sesuatu ada berkat, ada dampaknya lah untuk orang lain kayak gitu. Jadi kita memang kalau dibilang selama 1 tahun, kita kan baru ulang tahun ke-1. Oh baru 1 tahun baru 1 tahun, yang resmi nih baru 1 tahun gitu. Bagaimana sekarang di tahun kedua ongoing ini, kita lebih bisa ngegas lagi. Karena pembuktian kita sekarang lebih berat daripada yang tahun lalu. Ya kan, bahwa sekarang kita udah bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tapi kita masih bisa humble nggak? Kita masih bisa memberikan ruang nggak untuk mereka yang perlu mendapatkan suara itu gitu. Harapannya apa? Supaya semua narasumber yang hadir di kita itu jadi solusi untuk mereka yang lagi berproses di hal yang sama. Tapi kalau misalnya tadi kamu cerita baru 1 tahun ya, apa sih struggle terbesar ketika kamu harus ngebangun ini ekosistem ini? Boleh cerita nggak? Mungkin yang menurut orang secara pribadi yang tadi kamu bilang, kamu tadi sempat ngobrol cerita, apa struggle terbesar dan bagaimana kamu menghandle-nya? Struggle terbesar sih udah pasti logistik ya, udah pasti finansial. Kalau gue hidup buat diri gue sendiri, gue udah lebih dari cukup bro, ya kan. Tapi bagaimana semua yang gue miliki sekarang ini harus gue bagi, karena kan kita nggak punya investor. Jadi semua itu based on my own expenses. Puji Tuhannya, memang ada bisnis yang gue lagi geluti sekarang gitu di sektor properti dan juga ada di pertambangan. Tapi itu balik lagi, itu kalau untuk buat gue udah cukup lah gitu. Tapi kan sekarang gue nggak hidup buat diri gue sendiri dan bukan antara gue sama anak gue. Sekarang anak-anak gue banyak banget nih gitu. Ini baru anak-anak SOA, belum yang lain-lain yang harus dijaga gitu. Artinya gue harus berbagi expenses gue kan dengan mereka. Itu struggling karena gue nggak lagi bisa hidup memikirkan diri gue sendiri. Gue pengen ke Amerika, nggak bisa lagi nih. Duitnya untuk harus bayar gaji karyawan misalnya gitu. Kalau misalnya ntar ada blockingan masuk, puji Tuhan gitu. Tapi blockingan yang masuk itu hanya bisa untuk 3 bulan hidup misalnya. 6 bulannya lagi ya based on my own expenses. Tapi gue selalu berpikirnya kayak udahlah Tuhan pelihara gitu. Yang penting lu pada kerja bener aja. Nah nggak pernah tuh kita kekurangan. Entah kenapa uniknya surrender sama Tuhan itu emang hidup lu pasti akan dipelihara aja gitu. Tapi kalau struggling yang terbesar ya itu pasti finansial dan punya orang-orang yang loyal. Itu yang paling susah. Tapi apa yang membuat seorang Anggi punya value kayak gini? Karena kan gak mudah ya ketika kamu kembangin sesuatu, banyak banget struggle-nya gitu kan. Boleh behind-nya, apa yang membuat seorang Anggi bisa berpikiran seperti itu? Karena kan di era sekarang gitu kan, dengan kemajuan teknologi, perubahan dan lain-lain, adaptasi gitu kan. Kita juga ya contoh lah ya, pekerjaan yang tadinya kita lakukan 3 orang bisa jadi 1 orang. Nah benar. Pengen tahu apa sih yang membuat seorang Anggi bisa punya value kayak gitu? Ada 2 hal sebenarnya bro. Yang pertama gue puji Tuhannya gue berada di keluarga yang memang suportif. Papa mama itu selalu ngajarin tentang kesetiaan sih. Setia aja udah, setia. Lo dikhianati, lo jangan jadi balik kanan. Di saat lo harus balik kanan untuk ngambil jalur instan, bokap nyokap gue selalu bilang jangan, setia aja gitu. Karena Tuhan lihat. Jadi papa mama itu selalu memberikan nilai-nilai kebenaran sebetulnya. Dan keluarga yang suportif ini mereka nggak cuma secara moral, tapi mereka juga benar-benar dukungan finansial, mereka juga ikut membantu. Meskipun mungkin nggak besar, tapi I feel secure with my family. Karena gue merasa acceptance itu udah ada di dalam lingkungan keluarga gue, papa mama gue, kakak adik gue, suami gue, anak gue.
ipar gue semuanya, mereka sangat-sangat suportif. Itu yang membuat gue nggak perlu mencari pembuktian atau pembenaran dari luar. Karena dengan itu gue jadi bisa berperang. Itu satu. Yang kedua, gue tertanam di gereja lokal. Tertanam di gereja lokal itu mungkin hal yang apaan sih gitu. Tapi believe me, selama 25 tahun gue tertanam di gereja lokal gue sekarang, gue di GBI Family Life Center di Meruya, itu gue dari SD kelas 3. Lu bayangin ya, dari kelas 3 sampai SMP, terus pada saat lagi bandel-bandelnya, puber, terlili, itu gue dididik nilai-nilai kebenaran tentang kesetiaan, tentang berserah penuh terhadap Tuhan, tentang iman, tentang pengharapan. Jadi modal gue dari dua ini tuh yang mengantarkan gue bisa kayak sekarang. Meskipun gue menderita, gue tahu kok gue berharap sama siapa gitu. Kalau bayangin kalau gue nggak ada di lingkungan ini ya, lingkungan yang sehat ini, keluarga gue nggak suportif dan gue pindah-pindah gereja, mungkin gue akan gampang hilang sih sekarang. Tapi di situ justru gue belajar hidup itu tuh kan orang selalu bilang kayak roda. Sebentar lo di atas, sebentar lo di bawah, ya kan? Tapi anak Tuhan tuh nggak gitu. Anak Tuhan tuh hidupnya tuh kayak Raja Wali. Makin lama hidup lo makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Naik apa? Bukan naik duitnya, bukan naik side job lo jadi banyak. Yang meningkat itu apa? Iman percaya lo akan makin kuat, ya kan? Sukacita lo akan makin penuh. Lo menderita kayak apa pun lo liatin deh orang-orang yang berserah sama Tuhan itu. Lo mau menderita kayak apa, mereka masih bisa senyum. Kita lihat Kak Yosi deh, kita sama-sama kenal Yosi Project Pop. Dia struggling gak ngebangun komunitas Good Friends? Gue yakin iya. Iya pasti. Iya kan? Tiap minggu kita selalu dapat WhatsApp, datang ya. Maaf ya Kak Yos gitu. Gue sering bolong gitu. Tapi lu bayangin gak? Dia selalu bersuka cita sama Kak April. Dia setiap kapanpun kita datang, Kak, apa kabar Kak? Gitu. Dia selalu bersuka cita. Kenapa? Karena itulah hidup-hidup orang yang sukacitanya tidak ditentukan oleh orang-orang sekitarnya. Iya, bukan ditentukan oleh orang luar, bukan ditentukan oleh sekitar. Gak ada duit. Itu tadi gue cerita sama anak-anak soal, lagi kismin nih kita. Yaudah yuk kita makan apa deh? Nasi telur lah. Kak, kita makan Indomie aja. Iya, makan Indomie. Sukacita. Gak harus lu makan mewah gitu. Apapun yang lu miliki, lu jadi bersukacita aja gitu. Ya, sukacita gak ditentukan dari kita situasi. Punya apa, situasi kayak gitu ya. Kadang ya benar sih, Kak Yosi walaupun sering di WA secara pribadi personal, dia tetap aja tiap bulan ya. Iya, tiap bulan dia selalu ngajakin kita. Kadang kita bisa. Kalau kita aja kadang udah nyerah 3 kali udah di WA, diapain udah paling udah cuek aja ya. Iya, dan gue juga sering melihat hamba-hamba Tuhan, khususnya kayak di gereja lokal gue, if I may share gitu ya. Gue ngeliat bagaimana gembala sidang senior gue dan gembala sidang gue yang sekarang, karena kan masih muda kan, udah di pass on ke anaknya yang paling besar. Jadi gue melihat mereka itu tough ya gitu. Gimana lo melayani orang tapi lo ditinggalin. Gimana lo membangun gereja tapi lo harus mengeluarkan expenses lo juga untuk membangun gereja ini. Gak ada donatur kan gitu. Semuanya serba sendiri. Tapi kok lo masih bisa melayani Tuhan di atas mimbar sana dengan sukacita, dengan kebenaran ya, dengan kuat, dengan strong. Gue yakin dan percaya karena mereka melekat dalam Tuhan. Nah, keteladanan itulah yang gue contoh. Tadi kamu bilang melekat dalam Tuhan. Nah gimana di tengah kesibukan, ngebangun komunitas, ngebangun digital kayak gitu, Anggi tetap ngebangun melekat sama Tuhan itu kayak gimana? Puji Tuhannya kan gue introvert ya. Jadi gue tuh paling males kalau ngumpul rame-rame kayak aduh social drain nih gue nih gitu. Nah lu tanya anak-anak gue tuh kalau di ruangan tuh gue bisa lama, bisa sampai berjam-jam ya gitu. Cuman kadang-kadang lama di ruang berjam-jam tuh gue gemes juga kalau pada mau masuk aja gitu. Nah di dalam kesendirian gue atau di dalam mobil atau dimanapun gue selalu membangun komunikasi. Tuhan aku capek deh. Tuhan aku butuh duit. Tuhan kalau aku tadi kayak gini salah nggak ya? Tuhan aku pengen makan mie ayam. Tapi mie ayam yang enak di mana ya gitu. Tuhan Yesus apa kabar? Tuhan aku kangen nih. Percaya atau enggak gue sering banget melakukan komunikasi kayak gitu. Tuhan aku kangen. Aku baca Alkitab nih. Aku baca apa ya? Aku nggak tahu baca apa. Mazmur aku udah selesai. Apa dong? Buka ini deh Joyce Meyer misalnya gitu. Jadi please ya bang, kalau lu bisa tiba-tiba ada renungan, tolong bagiin juga ke gue ya. Karena mungkin gue lagi bingung gitu. Kan Yosi sering ngebagiin renungan. Iya sering bagiin. Itu sangat membantu gitu. Sama Coki. Iya jadi kalau Kak Coki Sihtohang sama Yosi lagi bagiin kayak renungan gitu. Renungan tiap hari. Kan renungannya itu kan ayat nats Alkitab gitu. Jadi misalnya 1 Petrus 3 ayat 5 misalnya gitu. Itu gue akan baca 1 Petrus 3 semuanya. Pokoknya whole gitu. Jadi yes gue udah bacaan kayak gitu. Nah itu tuh yang gue pelihara. Gue pelihara berkomunikasi dalam hati kayak Tuhan aku kangen gitu.
Tuhan aku baca apa ya, terus misalnya lagi baca, oh iya ya ternyata kayak gini ya, kalau kayak gitu aku nggak perlu takut dong. Gila, Tuhan lu baik banget ya, Tuhan makasih ya, Tuhan aku capek tapi aku makasih ya. Komunikasi itu mungkin terlihat biasa, tapi gue percaya Tuhan dengar. Yep. Gue dengerin lagu rohani dan gue sering denger lagu dan gue suka baca liriknya, itu kena sih. Dan pada saat gue baca liriknya, terus gue kadang penyembahan tipis-tipis, atau gue nyanyi tipis-tipis, terus gue nulis gitu. Itu tuh bikin hubungan gue tuh kok kayak makin deket ya. Yep. Itu aja sih, jadi yang membuat gue masih begini karena itu ada relationship itu ya. personal relationship personal yang relationship. dibangun. Kalau lo cuma mengharapkan di dalam gereja aja kan Ya, kalau susah. nunggu minggu cuman ritual, sekedar ritual ya. Iya, itu statement yang tepat sih. Bahwa hubungan tuh nggak cuma ditentukan oleh ritual Yep. agama aja. Yep. Sementara sekarang ini orang-orang yang mengklaim diri dia paling tahu Tuhan, justru gue mempertanyakan kasihnya ada di mana. Karena kok lo cepat menghakimi ya? Iya, semakin dia mengenal Tuhan harusnya dia nggak semakin menghakimi. Betul, lo nggak akan semakin pointing finger gini on people. Dan gue sama teman-teman gue ini kita sering diperlakukan gitu. Lo Nggi, lu kalau lo bener-bener anak Tuhan yang mengaku lo hubungan baik dengan Tuhan, justru hubungan lo dengan sesama tuh akan baik kok. Yep. Gitu. Lo nggak akan gampang menghakimi. Karena Tuhan Yesus pun dia nggak menghakimi kan. Orang yang berzina aja dia Diterima. lepasin kok gitu. Ya, Bible juga kalau kita baca dia datangin orang-orang yang berdosa ya. Iya. Dia datangin orang-orang yang pemungut cukai, dia datangin orang-orang yang mungkin dianggap oleh dunia nggak mau disentuh kan? Ini karena lo mention soal orang-orang yang nggak mau disentuh sama dunia. Yeah. Such a good statement. Sebetulnya karena mungkin gua pernah di posisi itu, jadi akhirnya kenapa mata gue tuh ngelihat orang-orang yang terbelakang, karena dunia itu masih akan melihat kita dari anak siapa, ya nggak? Kerjaan Jabatannya lo, apa? jabatan lo kaya apa nggak sih? Iya. Lo siapa? Bener kan? Betul. Padahal banyak orang yang nggak punya ini, tapi mereka tuh punya talenta loh. Apakah lo hadir di situ? Ya kan? Iya. Jadi ayo deh gitu, kita sama-sama sebagai pilar-pilarnya Kristus itu, gimana caranya kita justru melihat yang nggak terjangkau, melihat yang terabaikan. Fungsi kita tuh di situ. Kan negara bilang nih, orang miskin dan anak-anak terlantar adalah milik negara. Ya udah kita bantulah di situ gitu. Yes. Ya bantunya juga dengan apa yang kita bisa, mungkin Anggi dengan channelnya dan lain-lain gitu ya. Itu juga akhirnya bisa membantu setiap orang kan. Iya, nih gue nggak tau, ini gue baru cerita ke lo doang. Lo tau nggak dengan berdirinya SOA, udah ada berapa banyak UMKM makanan khususnya yang kita bantu lah gitu. Sebenarnya gue nggak mau cerita karena gue nggak mau share the goodness things that we have done gitu. Cuman banyak loh ternyata orang-orang yang pintar masak bang. Sambelnya enak banget lah, ciloknya enak lah, buahnya juga seger lah. Tapi mereka jualannya susah. Oke. Mereka come into my DM, memang nggak bisa semua ya gue bantu gitu. Tapi kita tuh ganti-gantian. Ada yang gue pesen dari dia, terus kita makan, kok enak ya. Terus kita pesen lagi sekian, gue kirim kemana, pesen lagi gue kirim kemana. Itu kan udah membuka rezekinya mereka ya gitu. Dimana kita dengan orang-orang yang kayak gitu? Dimana posisi kita pada saat kita melihat ada orang yang susah jualan, kita bantuin nggak? Dimana posisi kita pada saat kita ngeliat UMKM struggling butuh modal, oke mungkin kita nggak bisa kasih modal gede gitu, tapi lu bisa membantu mereka untuk bertahan hidup nggak gitu. Memang pada kenyataannya nggak bisa semua kita tolong juga gitu kan, dan memang nggak semuanya bisa jadi baik dan benar juga dengan menerima bantuan, tapi paling nggak lakukan apa yang jadi bagian kita aja. Supaya Tuhan disenangkan gitu. Ya, setiap kita mungkin Tuhan tempatkan juga di mana bagiannya itu ya untuk kita bisa berperan ya, berdampak lah ya. Seperti yang mungkin Anggi lakukan juga melalui channel YouTube, melalui apapun digital yang Anggi lakukan, pasti Tuhan mau pakai kita berdampak untuk membantu orang-orang itu ya. Iya. Bagaimana sekarang dengan kehadiran SOA, dengan Kanaan Property, ada berapa banyak orang yang bisa makan pada akhirnya. Bagaimana kepala keluarga bisa memberikan nafkah buat istrinya gitu. Itu kan secara tidak langsung hal yang gue lagi lakukan saat ini kan. Mereka yang mungkin udah nggak bisa lagi kerja sama orang, ya udah lo kerja di sini aja deh. Meskipun misalnya nggak besar, lo setidaknya punya sampingan dan lain sebagainya. Lo bisa ngasih tambahan buat istri lo atau buat orang tua lo atau buat anak lo. Kemarin gue habis ngobrol sama salah satu tim SOA. Entah kenapa gue lagi random aja gitu. Coba pengen tahu aja sih gitu. Coba hitung deh, lo bulan ini udah dapat berapa gitu. Pada saat dia ngomong, gua pun tercengang. Kayak,
gede juga lu ya, makanya ntar gue kasih PR nih satu-satu, coba deh lu hitung 2 bulan ini udah dapat berapa gitu. Karena itu out of our mind gitu loh bro, kayak pada saat ada gue bagi bonus, pada saat lagi ada untung dari properti gue bisa bagi apa segala macam, dan surprisingly itu lebih besar dari apa yang mereka ekspektasikan gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah nominalnya, tapi masalah bagaimana hidup kita tuh bisa jadi hidup buat orang lain. Iya, orang juga melihat teladan hidup kan, dia nggak melihat, dia mencontoh apa yang mungkin Anggi lakukan juga kan, dilihat kan dengan integritas tadi kan. Iya, bahkan kadang-kadang tuh gue suka iseng aja sih, beliin gorengan dong, tapi pakai duit lo ya, misalnya kayak gitu. Kenapa? Supaya ketika lo keluar duit lo menabur, lo akan menuai nantinya. Iya, percaya sih ketika kita semakin berani menabur kan, kita akan menuai di waktu-waktunya momennya Tuhan ya. Bener, jadi kayak memang kadang-kadang di tempat gue kan memang masih banyak anak-anak Gen Z, anak-anak magang gitu. Memang kadang-kadang temen gue itu sering dipalakin gitu sama anak-anak kecil ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa, justru ketika lo berani memberi, lo berani menabur, lo akan diberkati lagi kok. Jadi akhirnya ekosistem mau menabur itu ada di tempat kita gitu. 3 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Ini kan kamu sekarang berarti fokus dengan digital ya, dengan membangun ekosistem. Apalagi kamu punya background 11 tahun tadi, gimana biar bisa jadi relevan di era sekarang ini menurut Anggi secara pribadi? Karena juga kan semakin banyaknya konten kreator, semua orang jadi YouTuber, semua orang jadi selebgram kayak gitu kan, dan kita nggak tahu value apa yang mereka bagiin. Relevan dan punya value menurut Anggi gimana? Yang pasti kalau kita sih tetap terus berjalan sebagai penyeimbang. Bagaimana kita tuh memberikan konten juga kita harus bermain dengan data dan mengedukasi aja kan sebenarnya nggak cukup, tapi harus ada entertainingnya apa, visualnya harus bagus, harus niat. Nah dengan semakin banyaknya konten creator, influencer sebagainya, kita nggak bisa lagi berkompetisi, kita tuh berkolaborasi. Wow, ya, benar jadi banget jadi bagaimana humble ourselves as a team untuk kita tuh mau gandengan tangan deh. Oke, misalnya kayak lu nih, lu kuat di sini, bisa nggak nanti kayak tadi yang lo lakukan, lo mau nggak narasumbernya ini, oh iya boleh, ntar lo butuh siapa gue bagi, itu kan kita berkolaborasi. Karena di era sekarang itu udah nggak bisa lagi lo saling berkompetisi. Sebenarnya era kolaborasi ini udah pernah gue suarakan 2 tahun yang lalu. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Dan sekarang dengan semakin besarnya platform digital di mana-mana, gue percaya semua orang punya uniqueness-nya masing-masing. Anggi di mana, Nix di mana, nanti Boy William di mana. Kenapa kita nggak gandengan, saling memberikan kelebihan kita satu sama lain, jadi kita jadi kayak sharing gitu. Apakah gue dengan penyeimbang terus gue jadi bermusuhan dengan mereka yang pro terhadap pemerintah? Enggak kok, buktinya malah gue bergabung di podcast bukan kaleng-kaleng yang dimana itu isinya 90% pro terhadap presiden gitu. Gue satu-satunya orang yang penyeimbang di situ. Tapi apakah gue ditolak? Enggak, justru banyak banget informasi-informasi dan data-data yang gue dapatkan dari mereka. Oh iya benar juga ya, banyak juga informasi-informasi yang perlu dicermati oleh teman-teman di Reportika Media Group itu dari kami tim penyeimbang. Akhirnya apa? Kita berkolaborasi, kita nggak bisa bermusuhan sekarang. Kalau kita mau membangun bangsa ya kita udah nggak bisa lagi bermusuhan, tapi kita bergandengan tangan gitu. Oke, ini sebagai closing ya, dari semua tadi perjalanan Anggi 11 tahun di news dan Tuhan percayakan sekarang. Mungkin ini pertanyaannya agak personal tentang Yesus lah ya. Dalam titik terendah Anggi, bagaimana sih Yesus berperan dalam hidupnya? Mungkin spesifik yang ada story mungkin, karena kalau nggak karena Tuhan Yesus ya nggak mungkin seperti sekarang ini. Karena setiap orang pasti punya spiritual journey with Jesus ya. Nah kita mau dengar dari Anggi dong. Itu agak panjang tapi mungkin gue persingkat gini. Jadi kayaknya gue umur 24 itu gue bener-bener sendiri banget. Gue bener-bener sendiri, nyokap gue kan waktu itu masih di Kementerian Kesehatan. Terus gue bener-bener totally sendiri. Gue yang namanya ditinggal sama orang juga banyak. Terus gue bener-bener lagi in the lowest level lah saat itu. Semua yang gue bangun hancur lah. Terus gue nangis kan waktu itu. Dan gue cuma bilang gini, Tuhan gue mau mati aja. Gue mau mati tapi gue gak berani bunuh diri. Mendingan lu bunuh gue aja Tuhan. Kayak ini gue gak tau gue pernah ceritain ke siapa gitu ya. Mendingan lu bunuh gue aja Tuhan. Gue malu gitu. Jadi gue malu di hadapan Tuhan, gue malu di hadapan komunitas gereja gue malu di hadapan semua orang gitu. Gue kayak gak ngerasa diri gue tuh berguna. Gue tuh sampah, gue pengen ngomong kayak gitu. Gue tuh sampah, gue tuh kuman, gue tuh kotor, jorok. Aduh, gue aja jijik sama diri gue. Mendingan lu bunuh gue deh Tuhan. Itu gue sendiri di kamar. Kerja gue nangis mulu. Terus sampai gue ke bawah tidur, gue cuma bilang bunuh gue Tuhan bunuh gue aja Tuhan, gue mau mati gitu. Karena gue takut bunuh diri gitu kan. Terus
Gue nggak tahu ini lo boleh percaya apa enggak. Gue dengar suara tuh menggelegar dan itu cuma sekali seumur hidup yang gue pernah dengar. Sampai detik ini gue nggak pernah dengar lagi. Itu cuma suara kayak petir gemuruh, teriakannya, omongannya cuma gini, I love you. Buk, gue langsung bangun. Itu tengah malam, gue inget jam 2:30 pagi. Ini kayak gue baru cerita di sini deh. I love you. Tapi itu bunyinya kayak petir gemuruh, buk gitu. Gue bangun, tapi gue takut. Itu kok suara kenceng banget ya. Gue mau keluar, gue nggak berani karena gue sendirian. Tapi nggak hujan. Terus gue ngomong lagi dong ya. Tapi gue peaceful saat itu. Di situ gue nggak ada nangis lagi. Itu turning point gue, yang gue langsung mikir gue dicintai sama Tuhan. Oh wow. Orang tua gue boleh ngelupain gue, siapapun boleh ngelupain gue. Tapi gue tahu Tuhan Yesus sayang banget sama gue. Dan dalam perjalanan itu yang selalu nyentuh di gue kayak siapapun anak remaja yang ditolak sama orang tuanya, gue pegang deh. Karena gue sayang sama lo. Karena Tuhan Yesus sayang sama lo kayak dia sayang sama gue. Sebagaimana gue sering ditinggalin orang, gimana gue dikhianatin orang, gimana gue in the lowest level, gue cuma pegang Tuhan Yesus sayang sama gue. Mau gue masih punya kelemahan A atau B, mau gue gak sempurna, mau gue kadang moody, mau gue apa, Tuhan Yesus sayang sama gue. Itu yang membuat gue akhirnya sampai detik ini ya, gue gak bisa benci orang. Tapi gue berjarak, yes. Karena Tuhan Yesus juga kan berjarak sama orang kan. Gue menghindar dari yang toksik iya, tapi gue nggak mau membenci orang karena Tuhan Yesus sayang sama gue gitu. Jadi gue nggak perlu validasi apapun yang gue mau kerjakan sekarang, gue mau kerjakan itu sebagaimana untuk Tuhan, kayak gitu. Bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia kita bisa kecewa, bisa disakitin, bisa dihianatin ya. Iya. Mau lo kecewa, mau lo sedih, mau apapun, untuk Tuhan. Akhirnya lo bangkit lagi. Karena Tuhan Yesus sayang sama gue. Itu aja terus. Karena Tuhan Yesus sayang sama gue. Yang sayang sama gue di dunia ini cuma Tuhan Yesus doang. Kayak gitu. Jadi kalaupun suatu saat semua ini hilang dari hidup gue nih, Tuhan Yesus masih sayang sama gue. Lo gak bakal tinggalin gue kan Tuhan. Saat gue punya utang 200 juta tadi itu, utang yang gak pernah gue pegang. Ini anak-anak gue yang marah semua. Hutang yang gak pernah gue pinjem, tapi tiba-tiba diberikan ke gue. Gue sakit hati kayak apa coba? Pengen gue bunuh gak tuh orang gitu. Mau gue sumpah serapahin iya gitu. Tapi gue cuman bilang, Tuhan Yesus sayang sama Anggi. Tuhan yang tolong beresin. Dan gue cuma bilang, Tuhan, di gereja gue nangis saat itu, gue bilang, Tuhan kan sayang sama Anggi. Tuhan Yesus sayang sama Anggi. Tuhan tolong aku dong. Aku gak mau pinjam uang sama orang. Aku gak mau minta proyek sama orang. Aku gak mau minta uang sama siapapun. Tuhan Yesus yang kasih, gak tahu gimana caranya. Ada loh. Ada aja loh. Ada banget. Tuhan bekerja. Tangan Tuhan bekerja aja gitu. Makanya di situ gue selalu bilang, Tuhan Yesus sayang sama gue. Gitu. Wah, luar biasa. Gak terasa kita udah ngobrol 1 jam lebih ya. Thank you so much atas waktunya. Terima kasih juga sudah mau bersedia atas undangan Cahaya Bagi Negeri. Ada boleh dibuka nggak apa-apa? Akhirnya kita dapat guys. Selama ini kita suka memberi sama orang, ternyata kita sekarang diberi. Puji Tuhan loh, makasih loh teman-teman. Itu ada satu ayat perikop, boleh dibaca? Matius 28 ayat 19a. Go therefore and make disciples of all nations. Amin. Susah ya bikin murid ya. Bener dong, dengan kita, kamu kan tadi bilang kamu bertahan di gereja, kamu dimuridkan kan? Iya, ya kan? Tapi memang. Iya, tapi kan kalau nggak dimuridkan dulu, ya gimana kita mau muridkan ya? Iya benar. Makasih ya Tuhan Yesus, aku dikasih ini loh Tuhan. Aku dikasih ini guys, kita dapat ini nih. Kalian nggak boleh pakai. Ini punya aku. Terima kasih banyak, sukses selalu ya. God bless you. Bye.